Halo teman-teman, berikut adalah video pembelajaran statistik pendidikan, pembahasan uji manual dan uji SPSS. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Nadiatus Solihah dengan NIM 240210102045, yang kedua Amalia Nurdinasari dengan NIM 220210102032, yang ketiga Dayang Nur Akilah dengan NIM 220210102039, yang keempat Nara Ratih Nur Puspitasari dengan NIM 220210102077, dan yang kelima ada Nazwa Nasabila dengan NIM 220210102120. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 topik pembahasan. Topik pembahasan tersebut yaitu yang pertama, uji sampel T independen. Yang kedua, uji sampel T kolaborasi. Yang ketiga, uji ANOVA one way. Dan yang keempat, uji ANOVA two way. Yang pertama, uji sampel T independen. Menurut Gestiarini dan Wahyuningsih, uji T sampel independen atau yang sering disebut uji T2 sampel bebas, independent sample t-test, merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok independen untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok tersebut. Uji T-sampel independen berfungsi untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok berbeda atau tidak berpasangan secara statistik. Contoh kasus, seorang guru ingin mengetahui apakah model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap matematika. Untuk itu, sampel terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan masing-masing kelas terdiri dari 25 siswa. Guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian akhir semester UAS matematika siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang mengikuti ujian dengan soal dan waktu yang sama. Pada perhitungan manual uji ini, kami menggunakan rumus sebagai berikut ini. Setelah itu, didapatkan hasil perhitungan manual yaitu sebagai berikut ini. Berikut perhitungan menggunakan SPSS. Baik, untuk langkah-langkah melakukan uji T independen menggunakan aplikasi SPSS, yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ke bagian kiri, di sini ada file, import data. Kemudian kita pilih yang Excel. Nah, di sini ada bagian data uji T independen. Kita klik. Kita pilih open, kemudian kita klik OK pada bagian bawah, dan kita tunggu hingga data terimport pada aplikasi SPSS. Nah, setelah data masuk, kemudian kita kepada bagian variable view. Nah, di sini pada bagian class values kita klik. Nah, di sini values yang pertama, kita beri label kelas kontrol. Kita add. Kemudian yang kedua, kita beri label kelas eksperimen. Kemudian kita add dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Kita klik Analyze, Compare Means, kemudian kita pilih Independent Sample T. Nah, untuk nilai, kita pindahkan ke test variable, dan untuk kelas, kita pindahkan ke grouping variable. Nah, untuk grouping variable, di bagian bawah ini terdapat Define Groups, kita klik. Nah, untuk grup pertama, kita tuliskan angka 1, untuk grup yang kedua, kita tuliskan angka 2. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapat uji T independen menggunakan aplikasi SPSS untuk grouping statistik dengan data ini, dan untuk independent sample test dengan nilai uji T
didapatkan negatif 1,513. Kesimpulannya yaitu, apabila nilai sig-to-tail kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes dari ketiga metode pembelajaran. Namun, apabila nilai sig-to-tail lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes dari ketiga metode pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan antara pasangan ketiga metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan metode eksperimen, nilai sig-to-tail diperoleh lebih dari 0,05. Maka, hasil yang dinyatakan H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes dari ketiga metode pembelajaran tersebut. Yang kedua, uji sampel T kolaborasi. Uji kolaborasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi dalam konteks keterampilan kolaborasi. Uji ini mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama. Terdapat dua jenis uji T tidak terkontrol atau sampel independen untuk kelompok yang berbeda, dan uji T terkontrol atau sampel berpasangan untuk kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil uji T membantu peneliti menentukan apakah intervensi atau metode pembelajaran tertentu berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan kolaborasi. Contoh kasus: seorang guru ingin mengetahui apakah kolaborasi kelompok mempengaruhi waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan soal fisika. Guru tersebut menguji waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk menyelesaikan soal fisika dengan dan tanpa kolaborasi kelompok. Sampel ini terdiri dari 10 siswa dengan pembagian masing-masing, lalu dihitung durasi seberapa lama siswa dalam mengerjakan persoalan dengan kolaborasi kelompok maupun tidak dengan kolaborasi kelompok. Pada perhitungan manual uji ini, kami menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, didapatkan hasil perhitungan manual seperti berikut. Berikut perhitungan menggunakan SPSS. Langkahnya, pertama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita ke bagian kiri, di sini ada file, kemudian ada import data, kita klik yang Excel. Setelah itu di sini sudah ada data uji T berkorelasi, kita klik, kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik OK. Nah, pada variable view di sini data udah siap untuk label dan values-nya sudah siap. Nah, kemudian kita ke data view, langsung saja kita ke analyze, kemudian compartments, kemudian kita pilih yang paired sample t-test, kita klik. Nah, kemudian untuk yang waktu tanpa kolaborasi ini kita klik di bagian variabel 1. Untuk yang dengan kolaborasi kita klik ke variabel 2, kita pindahkan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil dari uji T korelasi. Di sini ada paired sample statistik, kemudian di sini ada paired sample testnya. Didapatkan bahwa T-nya sekitar 4,392. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji T sampel berpasangan paired sample, diperoleh nilai signifikansi pada tabel paired sample correlation sebesar 0,00. Nilai tersebut kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa kedua variabel yakni pretest dan posttest memiliki hubungan yang signifikan. Sementara itu, nilai signifikansi atau total pada tabel paired sample test juga menunjukkan angka 0,00 yang juga kurang dari 0,05. Hal
Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel, yakni pretest dan posttest setelah siswa diberikan pembelajaran kolaborasi kelompok. Oleh karena itu, hipotesis alternatif atau H1 dapat diterima. Yang ketiga yaitu uji ANOVA one way. ANOVA one way atau ANOVA satu arah merupakan analisis variasi satu arah yang biasa digunakan untuk membandingkan data untuk mengetahui perbedaan rata-rata kelompok yang disebabkan karena satu variabel bebas yang terdiri dari beberapa jenis. Dalam istilah lain, biasanya ANOVA ini digunakan untuk menguji pengaruh satu kelompok variabel bebas terhadap variabel terikat. ANOVA satu arah ini merupakan lanjutan dari uji T. Dalam menggunakan teknik ANOVA satu arah ini, data yang dianalisis harus berupa nilai dengan skala interval atau rasio dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu data berasal dari populasi dengan distribusi normal, dan yang kedua, sampel harus homogen dan dipilih secara acak. Contoh kasus, seorang guru fisika ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai materi hukum Newton. Guru tersebut mencoba menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan metode eksperimen. Sampel ini terdiri dari 30 siswa dengan pembagian masing-masing 10 untuk setiap pembelajaran. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan masing-masing metode, siswa diberikan tes pemahaman yang sama untuk menilai keefektifan metode yang digunakan. Pada perhitungan manual uji ini, kami menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah itu, didapatkan hasil perhitungan manual sebagai berikut. Berikut merupakan perhitungan menggunakan SPSS. Baik, di sini kita akan melakukan uji ANOVA one way menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian kita ke sebelah kiri, kita klik file, import data, kita pilih yang bagian Excel. Nah, di sini sudah ada data ANOVA one way. Kita klik open. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini data sudah terimport ke aplikasi SPSS. Kemudian kita ke bagian variable view. Nah, untuk nama bagian V1 ini kita ganti menjadi nilai. Dan untuk V2-nya kita ganti menjadi metode. Nah, setelah itu pada bagian metode values ini kita ganti, kita klik kanan. Nah, untuk values yang pertama kita beri label metode ceramah. Kemudian kita add. Nah, untuk values yang kedua kita beri label metode diskusi kelompok. Kita add. Kemudian yang ketiga, untuk labelnya kita beri label metode eksperimen. Kemudian kita add dan kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke bagian data view. Nah, kita klik analyze, compartments, kemudian kita pilih ANOVA one way, yang one way ANOVA. Kemudian nilai ini kita pindahkan ke dependent list. Untuk metode kita pindahkan ke bagian faktor. Nah, pada bagian kanan di sini terdapat option, kita klik. Nah, kita klik atau kita klik panah yang bagian descriptive dan homogeneity of variant. Kita klik continue. Kemudian di sini juga ada bagian post hoc, kita klik. Kemudian kita pilih yang games howl pada bagian bawah.
kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan data hasil dari uji ANOVA one way. Di sini ada deskriptif, kemudian ada tes homogeneity of variance, kemudian di sini ada ANOVA yang didapatkan F-nya itu 0,621. Kemudian di sini ada multiple comparison. Ini merupakan hasil SPSS uji ANOVA one way. Kesimpulan, apabila nilai sig to tail kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes dari ketiga metode pembelajaran. Namun, apabila nilai dari sig to tail lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes dari ketiga metode pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan antara pasangan ketiga metode, yaitu metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan metode eksperimen, nilai dari sig to tail diperoleh lebih besar dari 0,05. Maka hasil yang didapatkan H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes dari ketiga metode pembelajaran tersebut. Yang keempat, uji ANOVA two-way. ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara dua kelompok independen atau lebih. ANOVA dua jalur adalah jenis analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel, di mana setiap sampel terdiri dari suatu jenis atau lebih secara bersamaan. ANOVA dua arah menunjukkan adanya variabel bebas serta adanya interaksi antara variabel bebas dan variabel kontrol. Jika hasil variabel kontrol berbeda, maka hasil variabel terikat juga akan menunjukkan perbedaan. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah jenis bahan kawat dan panjang kawat berpengaruh terhadap hambatan listrik dalam satuan pada suatu rangkaian. Pengaruh jenis bahan kawat dan panjang kawat terhadap hambatan listrik pada sebuah rangkaian. Faktor pertama yaitu jenis bahan kawat dengan level tembaga, aluminium, dan baja. Faktor kedua yaitu panjang kawat dengan level pendek, sedang, panjang, dan sangat panjang. Pada perhitungan manual uji ini, kami menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan manual diperoleh sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan menggunakan SPSS. Di sini kita akan melakukan uji ANOVA two-way menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita ke file, kita klik import data, kemudian yang Excel. Nah, di sini sudah ada data ANOVA two-way. Kita klik open. Kemudian kita klik OK. Nah, pada variable view ini, di sini ada nama panjang kawat. Pada bagian values, kita klik untuk values yang pertama. Kita tuliskan pendek. Kita add. Untuk yang kedua, kita tuliskan sedang. Kita add. Untuk yang ketiga, kita tuliskan panjang. Kita add lagi. Untuk yang keempat, sangat panjang. Kita add. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, pada jenis kawat, kita juga ganti pada bagian values. Untuk yang pertama, itu di sini ada aluminium. Kita add. Untuk yang kedua ada tembaga.
ketiga, kita ADD. Untuk yang ketiga ada besi. Kemudian kita ADD dan kita klik OK. Nah, di sini pada label nilai kita tuliskan nilai supaya tidak. Nah, kembali kita ke tab data view. Nah, pada data view ini kita langsung ke analyze. Kemudian kita klik yang general linear model, kemudian univariate. Nah, kemudian untuk yang nilai ini kita pindahkan ke dependent variable. Untuk yang panjang kawat ini ke fixed factor, begitu juga dengan jenis kawat. Kemudian kita klik save. Nah, pada bagian ini kita klik yang standar ini, standar. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil dari univariate analysis of variance. Nah, kemudian kita kembali ke data view, kita ke analyze, kita pilih yang descriptive statistik, kita klik yang explore. Nah, pada bagian ini yang standar kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita klik plot, kita klik yang normality plot width, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan ada hasil explore dari case processing summary dan descriptive. Kemudian kita kembali ke data view untuk melakukan uji yang ketiga. Dan selanjutnya yaitu kembali ke analyze, kemudian kita ke bagian yang tadi general linear, kemudian univariate. Nah, pada bagian ini kita klik ini EM means. Nah, kemudian yang bagian panjang kawat kita pindahkan ke display means for, kemudian begitu juga dengan jenis kawat dan panjang kawat kali jenis kawat. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik option, kita pilih yang descriptive statistik dan homogeneity testing, kemudian kita klik continue, klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil dari univariate analysis of variance. Ada between subject, kemudian ada descriptive statistik, kemudian di sini ada juga tes dari hasil yang sudah dilakukan. Di sini ada F dari hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nilai signifikansi pada panjang kawat adalah 0,003. 0,003 kurang dari 0,05 yang artinya ada perbedaan secara signifikan pada pengaruh usia terhadap tingkat kematian. Nilai signifikansi jenis kawat adalah 0,081. 0,081 lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan secara signifikan antara jenis diabetes dengan kematian. Nilai signifikansi pada panjang kawat jenis kawat adalah 0,097. 0,097 lebih dari 0,05 yang artinya ada interaksi antara usia dan jenis diabetes terhadap tingkat kematian. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.